Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua, tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen di kolom komentar ya, biar kita saling kenal dan saling akrab. Oke, kalau kalian udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya. Oke, di video kali ini kita masak-masak lagi teman-temanku. Aku mau share menu harianku yang bikin gagal diet deh. Apa itu? Ya ini dia, menu sederhana tapi ini Masya Allah nikmat banget. Dan menu ini tuh cocok banget dimakan pas musim hujan kayak gini. Dibarengin sama ikan asin sepat, terus nasi anget-anget ini. Bakalan gagal diet deh buat kalian yang lagi diet. Iya, soalnya pengen nambah nasi berkali-kali. Apalagi aku yang suka banget sama sayur asem. Sayur asemnya itu ditambahin terasi. Pokoknya ini nikmat banget. Ada yang samaan gak sih di sini kayak aku yang suka banget sama sayur asam? Soalnya sayur asam itu enak dan gampang banget bikinnya. Pokoknya ini menu sederhana tapi bikin nambah nasi berkali-kali. Kalau ada yang samaan, yuk kita kumpul di sini dan kita masak sayur asam berjamaah secara online. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku mau potongin dulu semua sayuran yang udah aku beli tadi. Jadi di sini aku beli sayur asem yang udah dibungkusin langsung dari warungnya gitu ya, teman-teman. Jadi aku lebih suka beli sayur asem yang udah dibungkusin kayak gini tuh, jadi kayak gampang banget dan udah komplit di dalamnya ya. Satu kantong itu udah ada labu siam, daun melinjo, jagung, terong, kacang panjang, kacang inul, dan yang lainnya. Jadi udah komplit dan kita nggak ribet harus pilih-pilih lagi sayurannya. Ini juga udah ada plus lengkuasnya ya teman-teman. Aku beli 2 bungkus sayur asam sekaligus, soalnya kalau 1 bungkus itu kurang dan 2 bungkus itu agak banyak sedikit, tapi nggak apa-apa. Lebih banyak sayurannya lebih bagus juga buat tubuh kita ya teman-teman. Oke, aku udah selesai potongin si labu siam, terong, dan aku mau lanjut potongin si kacang panjangnya. Buat potongannya aku mau potong memanjang kayak gini. Nah, buat si labu siam sama terongnya aku potong dadu aja. Kalau buat si jagungnya ini udah dipotong dari sana ya teman-teman. Kalau melinjonya nggak usah kita iris-iris atau potong-potong, soalnya kan nanti juga melinjonya bakalan melewat. Maksud aku bakalan layu. BTW buat kalian tim mana nih yang suka masak sayur asem, sayurannya itu langsung udah dibungkusin kayak aku kayak gini, atau kalian lebih suka sayur asem sayurannya itu dipilih sendiri? Kalau aku sih lebih suka kayak gini ya, lebih praktis, jadi aku itu nggak usah pilih-pilih sayuran lagi. Tapi tergantung juga sama sayuran di dalamnya sih, kadang juga ada sayur asem yang udah dibungkus itu sayurannya itu pada busuk, tapi kayaknya yang busuk itu sayuran yang nggak laku deh, jadi pada busuk. Nah, kalau kejadian gitu aku juga selalu beli sayur asem yang beli satuan gitu.
Jadi tergantung sama sayurannya sih. Oke, lanjut lagi ke video. Di sini aku juga selain beli sayur asem yang udah dibungkusin, aku beli tahu dan tempe. Buat tahu dan tempenya mau aku goreng aja seperti biasa, simple. Jadi sebenarnya tahu dan tempenya itu buat pelengkap aja. Oke, selain tahu dan tempe, di sini aku beli ikan asin sepat buat nemenin si sayur asemnya. Oke, balik lagi ke tahu dan tempenya. Di sini aku pakai bawang putih, ketumbar bubuk dan garam aja. Jadi buat rendaman nanti si tempenya. Jadi aku cukup kasih bawang putih sama ketumbar aja. Aku ulek, pakai garam secukupnya. Jadi kali ini si tahu dan tempenya enggak pakai kaldu bubuk aja, biar ada varian baru. Olah si tempenya aku pakai bawang putih, ketumbar, dan garam. Soalnya mumpung aku mau dan lagi semangat ngulek gitu kan. Jadi aku mau si tempenya itu dikasih ulekan bawang putih sama ketumbar bubuk gitu ya, tapi masih simple sih, nggak yang ribet banget. Mumpung aku lagi semangat ngulek, jadi di video kali ini buat bumbunya nanti aku ulek ya. Nggak yang aku blender gitu kan, biar beda dari biasanya. Mumpung aku lagi mau dan lagi semangat ngulek pakai tenaga turbonya aku. Apaan sih ya? Nggak lucu kali ah. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita bercanda sedikit biar kalian gak monoton saat nontonin video aku, kalian gak bosen. Jadi aku bawa enjoy aja, bawa aku bercanda. Walaupun bercandanya ini garing. Harap dimaklum aja buat kalian yang denger dubbing aku ini yang masih acak kadut. Soalnya aku masih belajar dan tetap terus mau belajar. Kalian harap maklum, soalnya aku ini masih pemula, masih harus banyak belajar, masih jauh dari kata sempurna. Jadi kalau misalkan dubbing aku yang kurang bagus, kurang enak didengar, harap dimaklum aja. Soalnya aku masih konten kreator pemula yang masih harus belajar dan belajar. Oke, buat si tempenya mau aku diamkan dulu, kemudian aku cuci bersih sayuran buat sayur asemnya. Next, di sini aku mau halusin buat bumbu halus sayur asemnya. Aku pakai 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 buah cabai merah besar. Aku buangin dulu si bijinya ya teman-teman, biar nanti si kuahnya itu enggak yang pedas, soalnya buat makan si bocil juga, jadi aku enggak harus 2 kali masak gitu. Nah, di sini juga aku tambahkan 1 bungkus terasi ABC yang udah aku bakar dulu biar lebih wangi. Nanti si kuahnya itu dari terasinya ini nih, terasi ABC yang udah aku bakar. Aku ulek si bumbunya ini sampai halus. Oke, next di sini juga buat bumbu aromatiknya aku pakai 2 lembar daun salam dan lengkuas. Ini lengkuasnya secukupnya aja, dikira-kira ya sama selera kalian masing-masing. Dan buat seasoningnya, gaya banget ya bahasanya seasoning. Aku pakai 3 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 5 gram asam jawa, 4 sendok makan gula pasir, 70 gram gula merah, dan ini buat kacang tanahnya secukupnya aja. Aku lupa nggak aku timbang. Jadi secukupnya aja, ini buat pelengkap aja. Sayur asem tanpa kacang tanah itu kayak sayur tanpa garam ya teman-teman. Jadi aku pakai. Tapi buat yang seneng aja, kalau yang nggak suka boleh di skip ya. Soalnya ini buat pelengkap aja kok buat kacang tanahnya. Oke, next di sini aku juga sambil goreng si tahu nih, tahunya besar-besar ya teman-teman. Aku bolak-balik dan seperti biasa goreng tahunya aku agak garing kayak gini, soalnya aku dan bapaknya lebih suka goreng tahu yang garing kayak gini, garing di luar dan lembut di dalam. Dan di sini aku lanjut nih gorengin si tempenya. Aku goreng sampai selesai dan matang. Dan di kompor sebelah aku juga sambil manasin air. Ini buat airnya, buat si sayur asem aku pakai kurang lebih 2 liter. Jadi pertama-tama aku rebus dulu air. Aku tunggu si airnya sampai benar-benar udah mendidih.
Kayak gini, ini airnya udah mendidih. Kemudian aku mau masukin sayuran yang agak keras dulu, semacam jagung, melinjo, dan kacang tanah. Aku rebus dan aku masak sampai setengah matang si sayurannya. Kemudian kita lanjut ke sayuran yang lain, semacam sayuran labu siam, terong, kacang panjang, dan terakhir daun melinjo. Jadi sayuran itu sayuran yang cepet layu, jadi aku masukinnya terakhir gitu ya teman-teman. Sambil aku nunggu sayurannya setengah matang, sambil aku bolak-balik si tempenya. Aku bolak-balik tempenya dan gak berasa ini udah matang aja. Jadi aku angkat dan tiriskan dulu tempenya. Oke, aku balik lagi ke sayur asemnya. Ini si jagung beserta bestinya udah sedikit layu. Dan aku lanjut aja masukin bumbu halus yang tadi udah aku halusin. Oke, aku masukin semua. Dan aku lanjut masukin lengkuas ya. Jadi sebelum aku masukin sayuran yang lain, aku masukin dulu bumbu halusnya. Ini belum apa-apa tapi wanginya Masya Allah udah menusuk hidung aku teman-teman. Apalagi pas aku udah masukin 2 lembar daun salam. Ini wangi khas dari sayur asemnya udah kecium banget. Aku aduk-aduk semua bahan dan bumbunya ini supaya tercampur rata. Kalau semuanya udah tercampur rata, mari kita masukin sayuran yang lainnya. BTW buat kuahnya ini merah banget ya teman-teman, tapi tenang, ini nggak pedes kok. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mau masak sayur asem tapi pengen sekaligus menu makan buat si kecil, ini bisa banget ya teman-teman. Soalnya si bocil juga suka makan ini sayur asem buatan aku, ini nggak pedes. Soalnya aku pakai cabai merah besar dan si bijinya itu dibuang dulu gitu ya teman-teman. Jadi warnanya tetap merah tapi rasanya nggak pedes. Oke, sambil masak sayur asem sambil aku rendam dulu ikan sepat ya biar nggak terlalu asin. Dan balik lagi ke sayur asemnya, aku kasih garam, kaldu ayam, gula merah, dan gula pasir. Buat garam, gulanya bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan buat si asam jawanya, tadi ini aku pakai 5 gram asam jawa, kemudian aku larutkan pakai air. Ini buat airnya mau pakai air anget atau air biasa juga boleh ya. Atau kalian mau masukin si asam jawanya langsung ke sayur asemnya, boleh-boleh aja, sesuai selera kalian masing-masing. Oke, dan aku tutup dulu ini si sayur asemnya. Dan aku masak lagi sampai si sayurnya ini layu, bumbunya pun meresap. Sambil aku nunggu sayurannya layu, aku sambil goreng ikan asin sepatnya ya teman-teman, biar matengnya bebarengan. Dan aku lihat lagi sayur asemnya, ternyata sayurannya udah pada layu. Dan aku lanjut aja masukin daun melinjonya. Jadi daun melinjonya aku masukin terakhir soalnya ini gampang banget layunya ya. Aku masak lagi sayur asemnya, masak sampai si daun melinjonya ini layu. Sebentar aja, jangan lama-lama ya teman-teman. Masya Allah, ini wanginya enak banget. Apalagi kalau ditambah sama cabai galak, terus cabai keriting, ini mah seger banget. Tapi berhubung aku yang lagi males masak 2 kali, jadi aku masak sayur asemnya itu yang bisa dimakan barengan bareng bocil. Oke, jadi sampai di menit ke-13, teman-teman lagi pada ngapain nih? Saat nontonin video aku sambil ngapain aja? Udah pada masak belum? Udah pada makan kah? Kalau belum pada masak, cobain deh masak sayur asem. Soalnya ini menu yang cocok di kala musim hujan. Terus ditambah lagi sama ikan asin sepat, ini mah udah pasangan serasi banget, bakalan nambah nasi berkali-kali. Yakin deh. Oke, ikan asin sepatnya ini udah matang aja ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih sedikit micin. Soalnya aku lebih suka kalau goreng ikan asin ditaburin sama sedikit micin. Mau itu ikan asin sepat, gabus, terus apalagi ya teri. Aku tuh lebih suka ditaburin sedikit micin gitu, kayak lebih gurih aja, lebih enak gitu. Oke, si sayur asemnya udah selesai aku masak.
Ikan asin sepatnya udah selesai aku goreng, tahu tempenya udah aku goreng. Tinggal aku ngulek cabai galaknya. Soalnya kan tadi sayur asemnya nggak pakai cabai galak sama cabai keriting, soalnya takut pedas sama si bocil. Jadi tinggal aku ngulek lagi cabai galak, aku tambahin garam dan sedikit micin. Aku ulek dan aku siram pakai kuah sayur asemnya. Udah gitu aja. Oke, lanjut di menit ke-15. Di sini aku mau mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Atau buat kalian yang suka nonton tapi jarang komen, jarang like, salam kenal dan selamat bergabung aja. Atau buat kalian yang baru aja nemuin video aku, nemuin channel aku, mohon dukungannya dengan cara bantu subscribe, like, komennya juga ya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, ini dia masakan aku hari ini, sayur asem dan juga ikan asin sepat ditambah sama tahu tempe. Menu simple, sederhana, tapi bikin gagal diet. Aku lanjut makan ya teman-teman. Yuk yang belum makan, kita makan online berjamaah bareng aku. BTW di sini aku udah baca doa sebelum makan dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku lanjut makan dan ini suapan keberapa ya? Entahlah, pokoknya ini suapan yang udah banyak. Soalnya ini enak banget, Masya Allah. Kalian bisa lihat sendiri cara aku makan yang gak berhenti-berhenti. Pengennya tuh ngunyah terus ya teman-teman. Padahal sebenarnya perut aku itu udah kenyang, tapi mulut aku tuh pengen lagi dan terus aja makan gitu. Soalnya ini enak banget, apalagi ditambah sama ikan asin sepat. Gak mau berhenti makan, pengennya terus dan terus. Pokoknya ini mah bakalan gagal diet deh. Oh iya teman-teman, kalian jangan salpok sama aku cara makan aku yang sambil lesehan kayak gini. Soalnya aku tuh lebih nyaman makan duduk kayak gini, nggak pakai meja ya, berhubung mejanya juga nggak ada dan aku lebih nyaman makan kayak gini, lesehan kayak gini. Ya udah, kalian enjoy aja dan santai saat nonton aku yang lagi makan. BTW aku ini pakai kamera depan ya teman-teman, jadi makannya kayak yang pakai tangan kiri padahal aku pakai tangan kanan. Oke, videonya cukup sampai di sini. Soalnya ini udah di akhir video. Terima kasih yang udah nonton. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.